Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabar hari ini? Baik, amin. Mari kembali kita siapkan diri untuk masuki hari ini bersama Tuhan. Didahului oleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Sebab tanpa Tuhan hari ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya bersama Tuhan kita banyak melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Amin. Nah saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan sampai hari ini. Kami ada di hari ini sebagaimana kami berada, semua karena kemurahan Tuhan. Terpujilah Engkau, kami akan masuki hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Artinya kami membuka hati kami supaya Tuhan yang ada di dalam hati kami akan terus berotoritas. Dan apa yang akan kami baca dari firman-Mu akan menjadi pelajaran penting bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, di dalam 2 Tesalonika pasalnya yang ketiga ayat 10, di sana dikatakan begini, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi yang tidak bekerja jangan kasih makan. Malas, jangan makan. Nah saudara, tidak sedikit orang yang menganggap bahwa pekerjaan hanyalah sebagai kewajiban rutin belaka yang harus dikerjakan setiap hari. Apakah itu di kantor, di pabrik, di toko, ya, atau di tempat yang lain demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak jarang dari kita yang menjadikan pekerjaan itu sebagai beban, ya kan? Sehingga ketika kita mendapat kesibukan dengan intensitas yang mungkin sangat tinggi, kita menjadi mudah marah, mengeluh, menggerutu, bersungut-sungut, mengomel, atau jengkel kepada teman kerja, kepada atasan, ya, dan seterusnya. Kita pun kemudian bekerja dengan setengah hati. Tidak ada pimpinan atau bos, ya, sering kita anggap sebagai kesempatan untuk berhela-hela, berleha-leha, ya, berleha-leha, ya. Lalu kita pun mulai kehilangan semangat dalam bekerja, menjadi malas, dan akhirnya bekerja secara asal-asalan. Nah itu dia saudara. Hal ini akan berbeda bila kita menganggap bahwa pekerjaan itu sebagai anugerah dari Tuhan, di mana kita akan bekerja dengan tulus ikhlas, rela melayani, dan tidak hitung-hitungan. Adapun bentuk tugas dan tanggung jawab yang diberikan, kita akan mengerjakannya dengan penuh ucapan syukur. Tidak ada keluh kesah, apalagi umpatan, karena ketidakpuasan terhadap pimpinan atau rekan kerja. Karena kita menyadari bahwa melalui pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, Tuhan memberkati dan memelihara hidup kita. Amin. Nah, dengan bekerja kita mendapatkan upah. Bahkan tidak hanya itu saudara, Tuhan juga memberkati kita dengan jabatan, memberikan promosi, sehingga ada kenaikan jabatan, ada promosi, ya, ada kenaikan tingkat.
Dengan begitu tunjangan dan fasilitas lainnya juga diberikan. Itulah sebabnya Rasul Paulus menegur keras orang Kristen yang tidak mau bekerja, yang bermalas-malasan saja, dan lebih suka mengharapkan uluran tangan dari orang lain. Padahal usianya adalah usia masih produktif. Ya, kita lihat banyak hari ini kita lihat usia masih produktif, ya, masih sehat, masih kuat, tapi ada di lampu merah. Ya kan? Saudara, hari ini melalui firman Tuhan ini mengingatkan kita semua agar sebagai apapun kita, kayak sebagai bos, sebagai karyawan, sebagai pekerja, dengar baik, bekerjalah dengan penuh tanggung jawab dan selalu ingin memberi yang terbaik. Sebab ada tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dan ayat 24, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ini menarik saudara ya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi kita harus sadar bahwa melalui pekerjaan, ya, melalui pekerjaan juga segala talenta atau bakat yang ada pada kita, ya, Tuhan akan pertajam itu untuk apa? Untuk kita. Ya, supaya satu hal, kita memiliki keberhasilan masa depan yang baik, ya kan? Jadi dimanapun saat ini saudara ditempatkan Tuhan untuk bekerja, dengar baik saudara, bekerjalah dengan sepenuh hati. Jangan curang, jangan lakukan hal-hal yang tidak berkenan, baik itu oleh Tuhan, juga oleh majikan, oleh teman sekerja. Jangan curang dan lakukan yang terbaik. Maka Tuhan akan memberkati kita melalui pekerjaan kita itu. Sehingga kita tidak akan kekurangan. Bahkan kita akan mengalami berkat yang berkelimpahan. Sebab itu saya mau katakan hari ini selamat bekerja. Ya, jangan malas. Lihat bahwa pekerjaan itu adalah anugerah. Pemberian dari Tuhan. Bukan kebetulan engkau ada di situ. Ya. Dan karena itu kembali lagi saya tegaskan. Dikatakan apapun juga yang kamu perbuat. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Saya mengharapkan upah dari Tuhan bukan dari manusia. Sebab kalau upah dari manusia mah kecil. Tidak bisa mencukupi kebutuhan kita. Tetapi kalau upah dari Tuhan, ya, bagian yang Tuhan berikan pasti lebih, pasti melimpah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami diingatkan untuk bekerja dengan baik, tidak malas-malasan. Sebab apapun juga yang kami perbuat, kami harus perbuat itu dengan segenap hati, bukan
untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Sehingga upah kami pun, bagian yang Tuhan berikan, itu pasti bisa membiayai, memenuhi seluruh kebutuhan kami, kebutuhan hidup kami. Termasuk segala pembiayaan-pembiayaan yang tidak terduga. Berkati seluruh sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network, setiap orang yang menyaksikan, mengikuti tayangan ini, dimanapun, kapanpun, Tuhan berkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada